Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita akan syukur kepada Allah atas semua keadaan yang Allah perjalankan kepada kita semua. Salah satunya pagi hari ini Allah izinkan kita bisa hadir di majelis ilmu, kita bisa melaksanakan ibadah. Semoga semuanya menjadi amal saleh yang diterima Allah SWT. Sebelum materi, mari sejenak tadabburi surat Al-Anbiya atau surat ke-21 ayat 20 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mungkin sedikit maju satu ayat ya. Ayat ke-19. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan yang ada di sisinya, mereka tidak sombong untuk ibadah kepadanya. Wa la yastahsirun, dan tidak pernah berhenti. Yang tidak pernah letih, istighsar. Ini sudah kita bahas ya bulan lalu. Yusabbihuna al-laila wan-nahar. Mereka ini yang ada di sisi Allah, mereka bertasbih di malam dan di siang hari. La yafturun, tidak pernah berhenti. Makanya semakin orang itu mendekati perilaku makhluk yang ada di sisi Allah, itu berarti semakin mulia. Dan itu disampaikan Aisyah tentang Rasulullah setelah turun surat An-Nasr itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perintahnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Jadi tasbih kemudian istighfar itu dua hal yang akhirnya menjadi hari-hari Nabi setelah Fathu Makkah. Kata Aisyah, sejak turun ayat itu Rasul tidak berhenti bertasbih dan istighfar. Makanya, dan ini ternyata kerjaannya para malaikat yang tadi la yastakbiruna an ibadatihi. Jadi ada ibadah, mungkin ada sholat dan yang lain. Tapi ditegaskan yusabbihun laila wan nahara la yaftur. Mereka bertasbih siang dan hari. Karena kan al-aslu fi khalqin nasi al-ibadah ya. Asalnya penciptaan orang itu adalah ibadah. Nah, ibadah itu simbolnya dua kalau kita melihat ayat-ayat. Yang pertama sholat, yang kedua adalah zikir. Dan zikir itu ini ada tasbih, ada istighfar, ada tahlil. Nah, jadi kalau kita terutama di umur-umur segini ya, umur sudah ba'da asar nih. Emang di luar salat itu emang tasbih. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim. Dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, cintai oleh Allah yang Maha Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Makanya kita di majelis ya, dan Bapak-bapak bagian dari majelis Formula Hati. Ada kemarin kan sudah kita
sampaikan 5 zikir tuh. Pertama tahlil, yakni la ilaha illallah. Ini juga berat juga kalimat ini di dalam timbangan. Yang kedua istighfar. Ya. Ketiga sholawat. Keempat tilawah Quran. Nah ditambah nih tasbih. Jadi ada 5 lah. Nah kan ujung nanti yang akan kita lewati itu yang paling krusial, bukan yang paling krusial. Yang menentukan itu kan 3 yang akan kita lewati, yang sangat menentukan nasib kita kelak dalam hidup itu. Pertama saat ditanya malaikat Munkar wa Nakir. Itu bab berarti bab iman, bukan bab bahasa Arab kalau ini. Lo nggak bisa bahasa Arab bisa jawab loh. Bab iman, nggak bisa bahasa Arab, iman bagus bisa jawab. Pintar bahasa Arab, iman anjur kayak Abu Jahal nggak bisa jawab. Jadi aman deh kalau lo nggak bisa bahasa Arab nggak apa-apa. Karena ini bahasa iman sebenarnya. Penting imannya jangan goyah, apalagi sampai batal. Naudzubillah, entah syirik sengaja atau nggak sengaja. Makanya ada doa Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, saya minta kepadamu dari syirik yang saya tahu dan saya minta ampun kalau ada syirik yang saya tidak tahu. Sudah minta ampun duluan. Nah, sekarang kan kayak gitu-gitu kadang sudah masuk. Itu krusial yang pertama. Pertanyaan Munkar wa Nakir. Yang kedua hisab. Nah, hisab itu intinya kan amal mana ya, amal baik mana yang diterima oleh Allah, amal buruk mana yang diampuni, atau kejadiannya kebalik, naudzubillah, amal baik mana yang ditolak, amal buruk mana yang diakui. Kan nanti hasilnya begitu. Kalau orang baik hasilnya akan ketemu amal baiknya diterima yang mana, amal buruknya diampuni. Ya mungkin ada amal buruk yang diakui di situ. Kalau yang nasib sial ya amal baiknya ditolak, amal buruknya dilipat gandakan. Sip ya, sudah ketemu tuh. Nah, titik yang paling menentukan terakhir mizan namanya. Timbangan. Kan sudah nanti yang diterima mana ditolak mana. Dosa mana yang akhirnya enggak terampuni dan amal mana yang ketolak. Sudahlah, berarti punya amal baik, punya amal buruk yang sudah dinilai. Mulai ditimbang. Jadi kalau dihisab kita itu amalnya harus syah dan diterima. Dosanya harus ada usaha untuk dapat ampunan. Dihisab itu. Makanya harus memperbanyak amal soleh yang syah dan diterima dan memperkecil amal buruk dan sekaligus rajin istighfar. Ini nanti lewat dihisab. Makanya ada tasbih, ada istighfar tuh. Nah kalau di mizan itu urusannya bobot amal. Makanya harus juga di samping memperbanyak amal yang syah dan diterima, memperkecil bahkan menghapus keburukan, tapi juga harus ada tambahan, cari amal yang bobotnya berat. Kan nanti di sini timbangannya, udah diterima tapi gak berat. Nah begitu nanti amal baiknya lebih berat daripada amal buruknya, aman kita. Kalau enggak, ya udah habis hidup. Semoga Allah jaga kita semua. Nah, ada sekian amal yang bobotnya berat. Nah, salah satunya zikir la ilaha illallah. Seandainya la ilaha illallah ditaruh di satu kifah. Satu apa? Kifah itu tempat timbangan. Dan bumi, langit di satu kifah beratlah kalimat la ilaha illallah. Jadi ini juga menjadi bisa dipahami, zikir la ilaha itu berat sekali timbangannya. Yang kedua, tasbih. Nah, itu juga berat timbangannya. Termasuk nanti yang berat timbangannya itu amal-amal yang bobot ikhlasnya tinggi. Itu juga berat timbangannya. Dan seterusnya. Nah,
kembali ke tadi, untuk hisab, untuk mizan, kita harus di luar memperbanyak amal yang diterima tadi, cari amal yang berat timbangan. Tapi sekaligus juga harus rajin istighfar ya, supaya tadi nggak banyak dosa yang akhirnya ikut ketimbang, karena udah diampuni. Nah kalau kita nggak punya pikiran kayak gini, sementara hidup kita itu juga, ya, umat Nabi paling panjang itu 100 tahun. Ya sama aja kita bunuh diri. Kalau pikir hidup di sini mau 1000 tahun. Jadi kalau kita tidak punya fokus ke arah sana, itu kita sama aja bunuh diri. Karena hidup di akhirat itu selamanya. Dan fisiknya ini nggak mengenal rusak. Kan fisik di dunia itu mengenal rusak. Memang Allah ciptakan selnya yang bisa rusak. Di akhirat enggak. Makanya enggak tua. Kalau yang di neraka rusak, tapi enggak mati. Karena Allah enggak cabut nyawanya. Jadi makanya kematian itu kalau menggunakan pendekatan, kalau kita paham bab ini, itu bukan tentang rusaknya fisik, tentang nyawanya dicabut apa enggak. Gitu. Benar enggak? Tanya sama dokter-dokter itu. Ada enggak fisik rusak tapi enggak mati-mati? Lah banyak lah. Yang ketepluk kan ada yang koma 2 tahun apa. Enggak dicabut-cabut nyawanya. Di neraka itu kan rusak ininya, ketika wajahnya kesiram air panas langsung lumer. Tapi enggak mati-mati. Ya karena memang Allah enggak kehendaki mereka mati. Ya udah dengan kerusakan fisiknya yang terus enggak mati-mati. Dan diperbarui oleh Allah terus masalahnya. Kulit rusak dikasih kulit baru, kulit rusak dikasih kulit baru. Ini kullama nadija juluduhum badalna juludun ghairu. Ketika kulitnya itu sudah matang, diganti kulit baru. Nah ini semoga dengan ya terus kita ngaji, ya, kita meskipun merangkak majunya, kita semakin matang dalam itu. Kembali ya, nah jadi mereka orang yang yang ada di sisi Allah itu bertasbih dan tidak pernah berhenti. Nah kita semoga terus rajin tasbih. Lanjut. Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yungshiru. Apa mereka menetapkan Tuhan dari bumi, mereka Tuhannya tidak bisa membangkitkan orang. Nah, laukana fihi ma'aliyah. Kalau di langit bumi itu ada Tuhan, illallah selain Allah, kecuali Allah. La fasadata. Maka langit bumi itu akan rusak. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maksudnya Allah Rabb Arsy amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Nah, ini dialog mendasar ya tentang menyembah Tuhan selain Allah, padahal Tuhannya diambil dari bumi, ya kan diambil dari tanah gitu. Emang namanya, jadi keyakinan itu kalau udah belok, otaknya nggak bisa ngelurusin. Otaknya akan tunduk kepada keyakinan. Makanya keyakinan lebih basic daripada otak. Kalau keyakinan itu udah keliru, otaknya ngikut keyakinannya. Kalau keyakinan benar ya otaknya akan suplai keyakinan. Nah ini ada kelompok orang ngambil Tuhan dari tanah. Lah kan diambil dari tanah tuh. Padahal Tuhannya nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya ketika dialog Ibrahim dengan mereka, siapa ini yang bunuh? Bal fa'alah kabiruhum. Ini mereka tahu lah. Kamu tahu, mereka nggak bisa bicara. Udah tahu nggak bisa ngomong, lo sembah. Gitu ada aja. Tapi hal-hal yang kayak gini ini berlaku pula sampai sekarang, meskipun nggak langsung ke patung, bisa aja yang lain-lain. Lah kok bisa percaya kartu digini-gini terus kemudian menentukan nasibmu? Enggak logik. Wong yang banting kartu juga kau juga,
Yang bikin ceceran juga kau juga. Kenapa jadi nasibmu ada di kartu itu? Lah goblok. Benar nggak? Lah kan kertasnya juga kau sobek juga bisa. Lah kok bisa kau tunduk sama kartu? Tetap aja. Kebodohan berlaku sampai akhir hayat. Apalagi itu. Dan banyak kis-kis mistik kayak begitu yang nggak masuk di akal. Apalagi. Dan seterusnya. Jadi kemusyrikan itu sebenarnya puncak kebodohan. Makanya disebut dengan jahiliyah. Lah kan lo tahu itu korma, lo sembah, habis itu lo makan. Lalu itu apa bedanya orang ngocok kartu kemudian bergantung di kartu itu? Apa bedanya? Enggak jauh-jauh beda. Kartu lo sobek, kartu lo ini juga bisa. Dan yang lain-lain. Terus ada orang percaya sama orang, aku lihat nasibmu ini buruk. Kalau lo tahu nasib gua buruk, kenapa nggak lo ambil? Ada calon pejabat datang ke dukun. Lah kenapa nggak lo aja yang nyalon? Kan lo tahu yang menang siapa. Dan lo katanya bisa ngerubah-ngerubah apa. Kan nggak lo aja yang nyalon. Anak lo kayak istri lo, gua nggak butuh, mustahil. Mana ada nggak butuh. Jadi kayak gini-gini, pokoknya asal syirik-syirik itu pasti puncak kebodohan. Naudzubillah. Tapi namanya lagi kayak begitu itu ya otaknya nggak kepake. Lagi kayak begitu itu Ustaz. Ya, jadi pelajaran penting dari 3 ayat ini pertama, para malaikat atau makhluk yang ada di Allah itu selalu bertasbih dan tidak berhenti. Pesannya untuk kita bisa mengikuti jejaknya. Dan ini sekaligus juga sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwa bukti tidak ada bukti Tuhan. Kalau ada Tuhan selain Allah, maka bumi ini rusak, langit jangan rusak. Nah, ini dialog kecil di ilmu tauhid yang sedang cukup ramai di SMA sekarang. Apa buktinya Tuhan itu satu? Pakai logika. Ya udah sekarang kita bikin simulasi. Ini ada di ilmu tauhid dasar. Kalau Tuhan itu tidak satu, berarti lebih daripada satu. Ada 2 kemungkinan. Pertama, Tuhannya bersepakat supaya bisa jalan mulus. Kedua, Tuhannya tidak bersepakat. Kalau Tuhannya tidak bersepakat, berarti akan terjadi benturan kekuasaan, hancur. Dan faktanya nggak hancur. Yang kedua, berarti nggak akan ada ciptaan. Karena kan saling kuasa. Yang kedua, Tuhannya bersepakat. Kalau bersepakat, berarti Tuhannya nggak kuasa, karena dia butuh kesepakatan Tuhan lain. Jadi hanya satu pilihannya, Tuhannya harus satu. Nah, sampai Tuhan itu esa, itu otak bisa sampai. Tapi Tuhan yang esa ini siapa? Itu yang ngasih tahu Rasulullah. Namanya Allah. Gitu. Nama Allah itu yang ngasih tahu utusan Allah. Karena otak nggak pernah bisa sampai. Namanya siapa? Tuhan yang esa. Tapi Tuhan esa, otak sampai. Kalau logikanya dipakai benar. Gitu. Ini makanya di ayat ini ngajarin kalau ada Tuhan selain Allah, rusak muka bumi. Berarti kan mereka saling hancur. Atau bersepakat, ya nggak bisa. Berarti Tuhannya lemah, nggak mungkin. Masa ada Tuhan butuh kesepakatan Tuhan lain? Berarti nggak kuasa. Kalau nggak kuasa, nggak jadi Tuhan. Nah gitu. Mungkin demikian sejenak bersama Allah. Kita masuk ke tentang misi dakwah. Menguatkan misi dakwah. Kita punya 3 hal utama dalam hidup. 1 visi ibadah. 1 fungsi khilafah. 1 tugas dakwah. Ini harus kuat. Di luar, kalau visi ibadah itu udah populer. Meskipun penjiwaannya dan pendalamannya itu tidak terjadi. Karena visi ibadah hanya menjadi jargon, tapi tidak menjadi nilai. Apalagi menjadi visi hidup. Ya semoga materi 2 bulan yang lalu bisa memperkuat. Kemudian fungsi khilafah. Ini juga tidak sepopuler visi ibadah.
Sehingga Muslim tidak punya panggilan jiwa mengambil peran. Terlebih setelah penjajahan dan kaum muslimin mengalami kemunduran agung. Seakan-akan kita sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengelola ini. Padahal jelas, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salih. Telah kami tetapkan di azab setelah peringatan, bumi ini akan diwarisi hambaku yang saleh. Itulah fungsi khilafah. Saya suka mengatakan jangan biarkan negeri ini atau lebih luas lagi nanti alam ini jatuh ke tangan orang fasik, karena akan rusak. Jangan pernah biarkan. Nah, itu namanya fungsi khilafah. Jadi makanya akhirnya kontribut, kompeten dan lain-lain. Sudah kita bahas ya. Nah, yang ketika sekarang misi dakwah ini juga hampir tidak pernah sekuat jargonnya visi ibadah. Seakan-akan dakwah itu tugasnya kiai mausti. Ini fatal memahami. Gitu. Sehingga kita akhirnya nggak tumbuh kematangan beragamanya dan nggak tumbuh kematangan berpikirnya. Dakwah itu mematangkan sekali. Gitu. Dakwah itu mematangkan. Kalau ente mimpin perusahaan itu nggak matang masih jalan. Kenapa coba? Karena Anda punya otoritas yang diperkuat oleh modal. Siapa yang berani sama bos? Cabut gajimu, langsung kau itu. Punya otoritas, saatnya kau nggak kompeten, otoritasmu cukup mengatur orang, namanya gaji. Orang kalau sudah masuk ke basic need, udahlah, mau apa juga terserah lah. Kalau bahasa orang masyarakat, kalau udah urusan perut, nyawa pak, taruhannya pak. Nggak bisa, saya ngeliat anak saya nangis. Kalau udah basic need, ya udahlah pak, mau dosa deh. Serius tuh orang juga sampai kayak gitu. Lah iya, lah kalau udah lapar, siapa yang tahan? Makanya kadal fakru ayyakuna kufr. Tapi di dakwah, kau nggak punya variabel resources yang bisa menekan orang kecuali pribadimu yang menarik. Hanya itu kemampuanmu. Gimana orang bisa ikut tanpa dapat apa-apa secara materi? Ngajak teman-teman buat kegiatan tapi nggak dapat apa-apa. Itu gimana caranya coba? Ketua Rohis itu. Kalau bro, bantuin gua. Ada bonus. Oh, kalau itu masih ya. Kalau udah bonus, ini ada proyek nih. Tambahan dari kantor. Aku butuh banyak tenaga. Kalau perlu 24 jam bre. Asal bener aja duitnya. Jadi duit itu orang loyal. Nah sekarang di dakwah itu, gimana orang loyal, orang terlibat. Tapi justru dia mengeluarkan duit. Itulah kemampuan yang harus keasah. Itulah Rasulullah ya Allah. Ya. Ada orang ditawari tentang agama ini. Dan ketika kalau aku mengerjakan yang kau minta ya Rasulullah, aku dapat apa? Surga. Bayangin, kan gak sekarang surga. Jadi benar-benar kemampuan harus diasah. Dan Rasul memberikan contoh luar biasa. Pengaruhnya sekali ngomong orang bisa percaya dan kemampuan yang harus diasah. Ia keusir dari Mekah, masuk ke Mekah udah nggak bisa. Gimana meyakinkan? Lalu terus Rasul mau tinggal di mana? Emang kalau kotanya Indonesia, you nggak bisa masuk kampung. Di situ masih ada air, ngerti nggak? Kalau nggak bisa masuk Mekah, hidup di mana? Emang di luar Mekah ada air?
Jadi juga kenapa Rasul harus masuk Mekah? Kehidupan nggak ada di luar Mekah. Mau mati di padang pasir. Akhirnya yang menguasai Mekah. Ya kalau misalnya nggak bisa masuk Matwa, pindahlah kita ke Maharaja, juga ada air di situ. Tenang-tenang aja. Air kan sebenarnya cuma di Zam-Zam itu doang zaman itu. Nggak ada sumber lain. Luar biasa. Rasul meyakinkan Jubair bin Mut'im. Akhirnya ia mempertaruhkan kabilahnya untuk bisa menjadi penjamin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang kemampuan dakwah segitu-gitunya. Nah, misi dakwah ini termasuk doktrin awal dicontohkan para sahabat sejak awal dan merupakan doktrin yang tidak terpisah dari agama. Ayatnya jelas, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian nih kaum muslimin sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk orang lain. Engkau amar merintah yang ma'ruf, melarang yang mungkar, dan engkau beriman kepada Allah. Jadi setelah Rasul diutus, khairiyah itu, keutamaan umat tidak berlaku atas ras. Kan ada ayat wa inni faddaltukum alal alamin, ya bani Israel kulu ni'mati allati an'amtu alaikum wa inni faddaltukum alal alamin, kami utamakan kalian atas alam semesta. Ayat ini dimansukh secara makna istilahnya, atau setelah turun ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, maka keutamaan tidak lagi pada Yahudi, keutamaan pada kaum muslim. Kalau kemarin di ayat itu ditegaskan fadzaltukum ala alamin, itu Bani Israel, anak turunnya Israel. Itu Israel itu siapa? Yakub, ya. Jadi anak turun Yakub. Sekarang kuntum khaira ummah. Kalau kemarin basicnya Bani Israel, ras. Kalau ini sekarang basisnya ideologi. Siapapun engkau, dari ras manapun, kalian ketika jadi umat Rasulullah, itu khaira ummatin ukhrijat. Saya bisa dipahami. Mental ini ada di sahabat. Yang dihancurkan oleh Belanda. Dan kita senang dihancurin. Dan itu ketahuan. Mental kaum muslimin itu ambruk. Sejak penjajahan, ambruk. Dulu sahabat itu ketemu orang-orang, itu kayak singa ketemu kucing. Bukan arogan, kokoh aja. Kan kucing nggak arogan. Yang arogan itu kan apa tuh, burung kera itu yang arogan, kayak orang kuat gitu. Tapi nanti lari dia. Tapi kalau kucing, kalau singa kan lama. Tiba-tiba kuasa aja. Siapa yang berani? Kan yang berani. Dan sahabat itu datang dengan mental begitu. Itu udah separuh kemenangan. Iya. Yang cerita terkenal Rib'i itu, seorang utusan Umar bin Khattab. Disuruh menghadap raja, harus ikut caranya, bukan cara itu. Itu berarti orang menang. Orang menang itu bisa ngatur cara. Ngatur cara, ngatur tempat. Gitu. Kalau nggak bisa ngatur cara, berarti kau kalah secara diplomasi. Makanya diplomasi itu rata-rata nggak mau di tempat salah satunya, kan pasti di tengah. Kedua juga nggak mau datang duluan, pasti harus bareng. Kalau datang duluan berarti nunggu kalah. Gitu. Cek. Dan lain-lain gitu. Nah, khairiyah ini menjadi medan, gimana kau bisa nyampaikan kebajikan kalau kau mentalmu di bawah? Nggak mungkin. Itu doktrin kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Jadi sejak awal begitu kau muslim itu kau punya misi dakwah, otomatis agama ini harus ditebar-tebarkan. Yakni meneruskan dan membantu Rasulullah. Kalau bahasanya gitu. Meneruskan Rasulullah dan membantu Rasul. Kan huwallazi ba'atha walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini. Makanya waktu azziru, engkau dukung Rasulullah.
Jadi zaman Rasul masih ada sahabat di belakang Nabi mengembangkan agama ini. Begitu Rasul wafat, maka semua kaum muslimin kena kewajiban meneruskan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya berlaku. Kuntum khaira ummatin ukhrijat wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'murun. Hendaklah ada di antara kalian ummah, kelompok orang yad'una ilal khair, yang mengajak kebajikan. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Perintah, ud'u ila sabil rabbika. Berdakwalah kepada jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini jalanku yang lurus. Ini jalan dakwah. Nah, ini doktrin Qur'annya. Hadisnya banyak sekali. Afdhul jihad qaul haqqi inda sultanin. Man da'ila khairin, yang mengajak kebaikan, kana lahu ajruhu ajru man amila bi yaumil qiyamah. Yang mengajak kebaikan maka baginya pahala dan pahala orang mengerjakan sampai hari kiamat. Dan seterusnya. Keren ya. Maka sejak awal sahabat itu paham misi. Sejak ia Islam, maka sejak itu pula dia ngajak orang lain untuk Islam. Siapa mereka? Abu Bakar. Dia ada orang Islam pertama kali langsung bisa ngajak Utsman dan lain-lain. Jadi para sahabat tidak menunggu lengkap ilmunya baru mengajak orang. Nah, tiba-tiba lahir pemahaman karena ada ayat kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Besar dosa bagi orang yang mengatakan yang tidak ia kerjakan. Akhirnya orang berhenti karena takut dosa besar. Itu namanya menghindari salah, jatuh salah. Kewajiban itu berderet 3 secara urut. Pertama, kau wajib berislam. Itu wajib. Karena berislam tidak mungkin berilmu, tidak mungkin tanpa ilmu, kau wajib berilmu. Nah, ini mulailah. Ya. Kan pertama kan wajib berislam itu udah. Harus ada ilmu, betul ya? Tidak mungkin berislam tanpa. Begitu berilmu, kau wajib mengamalkan. Sekarang dibalik. Bisa enggak daripada aku berilmu nanti wajib mengamalkan, mendingan aku tidak berilmu? Ya enggak bisa, kau kan wajib berislam. Ilmu itu syarat. Begitu kau sudah masuk syarat 1, langsung keluar konsekuensi kedua. Namanya beramal. Begitu kau beramal, kau wajib menyampaikan. Bahkan sejak ada ilmu, sebenarnya kau wajib menyampaikan. Jadi sebenarnya rutenya itu, ilmu itu sebagai syarat, kata ini Islam ini terus depannya ilmu. Langsung cabang 2, beramal dan berdakwah. Karena berdakwah itu wajib beramal, maka kau wajib beramal. Kalau gitu aku ilmu aja Ustadz, nggak bisa. Karena kan wajib diamal, paham ya? Aku nggak berdakwah aja Ustaz, nggak bisa, karena aku diperintah berdakwah. Karena berdakwah wajib beramal, wajib beramal. Jadi ini 3 ini tuh saling ngunci. Kalau kita nggak usah berilmu, supaya nggak beramal, emang nggak berdakwah, ya kau dosa. Dosa malah 3, udah nggak berilmu, nggak berdakwah, nggak beramal. Kalau kamu berdakwah nggak beramal, dosamu cuma 1 sebenarnya. Serius. Memang kalau nggak berdakwah, kalau misalnya berilmu, beramal, tapi nggak berdakwah, kurang 1. Kalau kita berilmu, berdakwah, kurang beramal, ya kurang 1. Ini dibuat saling, emang beragama kan gitu kan. Begitu kau masuk kebaikan, akan masuk kebaikan berikutnya. Bukan konsekuensi yang saling menghilangkan. Kalau gitu, mendingan aku nggak usah berdakwah, supaya nggak usah beramal. Supaya aku nggak usah beramal, aku nggak usah berilmu, ya dosa 3-3-nya malahan. Kalau bahasa ininya gitu, malah kena 3-3. Itu kan mirip. Daripada aku
nikah, nanti kan nafkain istri. Mendingan aku nggak usah nikah. Siap ya? Ya bodoh. Kelojotan kamu. Itu kan. Nah, daripada aku kerja capek, mendingan aku nganggur aja. Ya mati kamu malahan. Nanti kalau aku sekolah, aku malah kerja. Kalau kerja duitku diambil istri, mendingan nggak usah kawin. Loh ada loh yang ngomong kayak gitu. Aku itu punya teman sekelas dulu. Gitu. Sampai sekarang gak nikah. Nah, semoga denger nih. Kalau denger, kenapa nggak nikah? Tetangga masih sudah jauh gitu. Kenapa kamu gak? Kak, manggil aku Kak. Kalau aku nikah enak banget tuh istri saya, ngambil duit saya. Mendingan kita makan sendiri. Lerai mau gitu kan. Lah kok orang gak nikah lah. Sayang Kak kalau kita nikah ntar duitku diambil sama dia. Loh kayak bodoh gitu. Akhirnya kan jadinya karena kamu gak nikah, kan kamu akhirnya kerjanya ngawur. Ya kan? Karena dia kan nggak terlalu butuh banyak kan. Akhirnya kayak gini nih kamu. Iya daripada duitku diambil sama orang, gitu. Itu mirip. Logika ini digunakan orang-orang yang nggak mau ngambil peran itu. Ntar daripada berdakwah nanti kita ketuntut banyak orang, mending nggak usah dakwah aja lah. Kurang-kurang dikit nggak apa. Emang kalau kita nggak berdakwah terus boleh salah gitu. Kan logikanya gini. Kita kalau berdakwah kalau salah nggak enak. Pertanyaannya, emang kalau nggak berdakwah terus boleh salah? Kan aku kan nggak berdakwah jadi salah kan nggak apa-apa, nggak ketahuan orang. Emang boleh salah? Tetap nggak boleh. Oke. Jadi dakwah ini emang adalah satu perintah berdiri sendiri yang mensyaratkan amal. Tapi Ibnu Taimiyah punya komentar tentang bab itu. Kalau orang berdakwah setelah dia tidak pernah salah, pertanyaannya sampai kapan dia akan berdakwah? Karena kau pasti salah. Makanya ayat itu, sebagian mufasir nggak begitu tafsirnya. Ayat itu ayat normal. Kamu mengatakan yang tidak kau kerjakan. Apa itu? Dusta. Contoh, Bre, kamu dari mana? Aku tadi makan bakso. Padahal yang kamu makan tadi itu makan lodeh. Kamu tadi makan apa? Makan bakso. Padahal itu namanya mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Yang kamu kerjakan apa? Makan lodeh. Jadi jangan mengatakan yang tidak kau kerjakan. Itu dusta. Ayat itu, tafsir pertama itu gitu sebenarnya. Bukan tafsir yang menyampaikan dakwah tidak mengerjakan itu. Itu tafsir kedua. Ibnu Taimiyah juga punya komentar. Kalau masyarakat itu baru menerima dakwah dari orang yang lengkap, kamu hanya terima dari Nabi. Berarti nggak ada dakwah setelah Nabi. Karena pasti orang nggak lengkap. Makanya berdakwalah dan beramallah. Beramallah dan berdakwah ini biar saling dukung. Karena aku berdakwah, maka amalku aku tingkatkan. Karena aku amalku tingkat, ayo dong dibagi ke orang lain. Kalau kurang-kurang gimana? Minta maaf kepada Allah SWT. Emang kayak gitu. Kamu orang soleh itu lengkap? Enggak ada. Makanya suka ada orang, aku tuh kalau ketemu orang, ada kiai besar, begitu aku temui kok gitu ya? Lah iya. Emang orang itu indah dari jauh. Kayak gunung. Begitu kau deketi emang gak indah. Tapi emang orang soleh kayak gitu. Kau aja yang pikirnya orang soleh itu maksum. Sejak zaman kapan? Itu namanya pandangan berlebihan. Apa namanya? Ekspektasi, over ekspektasi. Makanya aku suka ketemu. Aku itu kalau sama hubungan dagang sama orang soleh suka kecewa. Lo over expectation namanya. Kalau aku sama orang itu ngaco. Karena dari awal kok nggak ekspektasi tinggi ke dia. Makanya kok jadi puas. Kalau sama ini ekspektasimu tinggi. Padahal orang soleh itu orang yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Dia punya keburukan. Dan biasanya Allah tutupi keburukan orang nggak soleh, orang soleh itu. Emang Allah tutupi. Karena orang soleh dia ingin baik. Dia punya keburukan Allah tutupi. Emang kayak gitu. Nah. Jadi mindset yang itu yang mengganggu selama ini itu sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Kembali ya, secara bahasa
Jadi secara doktrin clear. Tapi lanjutin dulu deh. Dakwah ini sekaligus juga menjadi penopang tegaknya agama. Kalau nggak ada dakwah, tentu dengan izin Allah ya. Agama ini, kalau masyarakat muslimnya itu tidak mengembang-kembangkan dakwahnya, ya otomatis agama ini, karena agama itu kan aturan. Bisa tampak kalau dijalankan orang. Ya kalau nggak dijalankan, ya hanyalah Quran yang ada di mushaf ini. Kalau agama ini nggak tegak, nah akan masuk ke poin ketiga. Kita yang akan menerima kerusakannya. Jadi kalau kita ngambil peran, kita akan terima kerusakannya. Mau nih, antum jangan syiar di masjid ini. Janganlah syiar dah, antum di rumah aja. Nanti lama-lama tukang mabuk masuk. Iya, komplek, kok masjidnya nggak tegak. Nanti yang macam-macam datang. Jadi keburukan sama kebaikan itu kayak dulu-duluan masuk ke area. Begitu dakwah nggak berkembang, yang begitu kita datang dengan izin Allah wa qul ja'al haqqu, even di perusahaan sama. Di perusahaan ya antum diem aja. Yang penting aku sholat lah. Janganlah bikin pengajian, jangan. Dakwah itu kan hanya salah satu wasilah ya. Nanti lama-lama tuh selingkuh mulai muncul. Begitu selingkuh muncul, mulai fraud muncul. Otomatis tuh. Laporan keuangan mulai pusing. Mulai lama-lama tuh. Ada yang bawa minuman ke kantor tuh. Minimal kalau nanti gathering pasti ada mabuknya. Jadi suatu ketika itu saya dilapori sama jamaahku. Masuk cucu perusahaan, cucu. Isinya begitu semua, sekantor. Tapi kalau dari awal ada ini, nah yang itu lama-lama, nah, itu hukum sosial lah standar. Di rumah sakit, antum jangan bikin dakwah, macam-macam isinya. Jadi kita nanti akan jadi korban, bener. Pondok yang ada di Pamijahan itu dulu, yang sekarang itu dulu sarak tempat merah di tengah tempat hijau. Ada masih ayam, macam-macam. Kalau kita nggak kuat, ya setiap hari itu orang diambil barangnya oleh nggak ada yang berani. Lama-lama, preman yang pergi. Emang kayak gitu. Yang ketiga, untuk kita sendiri, kalau kita ingin Islam kita naik, dakwah. Cara terbaik untuk pinter itu mengajar. Rumus kan? Kamu tidak pinter apa? Udah ngajar aja itu, nanti pinter. Nggak pinter matematik nih. Pak, aku ngajar matematik. Kamu kan nggak pinter matematik. Kalau ngajar pinter, Pak. Sampai segitu ngajar itu. Berdakwah itu mengunci kita untuk tidak buruk. Minimal nggak buruk. Tapi kalau nggak berdakwah itu, dorongan buruk itu nggak ada kuncinya, nggak ada bantalannya. Nggak ada orang tahu aja Pak. Begitu antum mengambil peran dakwah, itu akan mikir 1000 kali. Emang belum tulus, tapi lama-lama bergerak. Namanya kau dinasihati oleh dirimu sendiri. Setiap hari kau dinasihati oleh dirimu sendiri. Karena ada ayat, kabur maqtan indallah an taqulu ma. Emang kayak gitu. Minimal diam-diam. Jadi akhirnya banyak kebaikan yang diraih. Jadi itu sudah. Bapak-bapak, kalau mau menyampaikan anaknya, kalau ingin berhenti rokok, maka ajaklah anakmu tidak merokok. Begini, Dek, nanti kalau gede jangan ngerokok. Lah bapak ngerokok. Justru itu, bapak nyesel. Boleh nggak gitu? Nggak bakal. Jadi saya itu punya tetangga. Dia ini bapak baik. Emang anaknya dididik. Bahkan agak cenderung lebih keras. Salah satunya itu nggak boleh ngerokok. Anaknya nggak mau. Udah bapak ngerokok, masa aku nggak ngerokok? Aku udah kerja teman ngerokok. Jangan ngerokok. Gitu. Pokoknya bapaknya punya jangan ngerokok anaknya. Udah bapak ngerokok.
Selama Bapak ngerokok, aku nggak bakal berhenti ngerokok. Ya udah kalau gitu Bapak berhenti. Berhenti beneran akhirnya. Itu berhenti beneran. Jadi orang itu bisa meningkat kebajikannya begitu kau ngajak orang baik. Terpaksalah kita baik. Ibu-ibu nih nggak pernah baca Quran. Ayo deh kita baca Quran. Lah ibu tuh kan nonton. Ya udah deh ibu ikut dah. Gitu. Jadi kita itu namanya itu mengunci diri kita dalam kebaikan. Sengaja dikunci-kunci diri kita. Lama-lama akhirnya jadi langgam kebiasaan. Alhamdulillah. Benturan-benturan awal tapi yang penting ketemunya akhirnya jadi orang baik. Yang ketiga. Nah, yang berikutnya barokahnya tidak ada kebajikan yang memberikan kebajikan besar selain darah. Kalau kita beramal saleh lewat dirimu sendiri, mau dari mana? Apa sedekah? Berapa kemampuan kita? Baca Quran, berapa? Sholat. Tapi kalau kita ngajak orang sholat, yang denger 10.000, pahala 10.000, ngalir. Gitu. Ngajak sedekah kita 2.000, yang lain sedekahnya banyak, ngalir ikut. Allah Maha Rahman Maha Rahim, nggak dikurangi itu. Makanya untuk kebajikan, rumusnya itu bukan untuk kebajikannya, rumusnya itu bukan merit system. Ada kegiatan dikerjain lo 2 orang bisa, tapi ada yang mau, Pak aku bantu, oh silahkan. Nggak usah lah nanti ini nggak efisien. Kalau untuk kebajikan itu nggak usah efisien. Siapapun yang mau terlibat silahkan. Oh nggak bayar aja kok repot nanti. Karena memang Allah kan kasih dan nggak dikurangi. Jadi misalnya gini, ini contoh ekstrimnya. Sedekah itu kan dari suami, duitnya suami. Jangan suami yang naruh ke masjid. Bang, mau sedekah ke masjid ya? Sini aku bawain. Aku bawa. Terus anaknya, Umi mau kemana? Mau ke masjid naruh uang sedekah. Aku temenin. Dapat nggak dia? Si anak temenin. Terus adiknya bilang, Bang mau kemana? Nemenin mama, ngasih uang ke DKM. Masjid itu bantuan uang dari papa. Aku ikut. Ntar aku ya yang nyerahin ya. Oke, ini duitnya kasih ke Pak DKM. Ini Pak DKM. Suaminya nggak mau, aku ikut moto. Itu dapat kebaikan semua. Dari mana? Allah yang ngasih, nggak usah dihitung. Iya bener. Sampai la yang kusujurim syai'a. Tidak dikurangi dari pahala yang orang ngerjain itu. Jadi ya kalau aku ikut dia ntar pahalaku dikurangi. Lo pikir lo rentenir? Apa aja ngitung? Allah kasih ini masih. Yang berdakwah dikasih, yang ngerjain dikasih. Yang ngerjain, yang ini ngajak orang lain, ini dikasih dari dakwahnya, ini dikasih. Semua Allah kasih, semua dikasih. Allah Maha Kaya, nggak habis kaya. Jadi terlibat aja. Aku bagian ngantar ustadz. Aku bagian ngerekam. Aku bagian motoin. Aku bagian serah, ngambil bagian variabel dicari aja. Dan saya punya pengalaman kecil dan sampai sekarang saya terkesima dengan almarhum. Jadi awal saya ke Depok itu, ya kan nggak ngerti Depok. Apalagi kok jauh-jauh gitu. Beliau ini tukang pos. Ustadz, anak ikut dong, ikut cari pahala. Pokoknya Ustadz kalau mau pengajian, undang saya aja, biar aku antar. Karena aku paham alamat. Daripada Ustadz nyari alamat sendiri, pusing. Oh iya, bener tuh, nganterin saya kemana-mana. Ya Allah, aku bilang, aku sampai itu kalau dian sama dia kayak nice. Allah ini orang punya kemampuan khas dan gak bisa menyampaikan agama, tapi ingin dapat pahala. Sering kayak mau berbesmili gitu. Betapa tulusnya orang ini. Gitu. Ingin mengambil kebaikan dari yang ia punyai. Ia punyanya itu nganter, karena memang dia tahu alamat, dia tukang pos. Ustadz mau kemana? Ke masjid ini. Masyarakat spasial memang agak rendah kan. Saya nyari alamat tuh udah paling nggak ngerti. Makanya kalau ada pengajian, alamat baru nggak dijemput. Sama aja itu nyari tengkar sama saya aja itu. Karena saya nggak akan nyampe ke alamat itu. Nggak akan nyampe.
Dulu apalagi kan nggak ada map. Sekarang map aja kalau masih suka nyimpang nggak gimana. Zaman dulu nggak nanya sana, nanya sini. Sampai sana udah cemberut duluan itu sudah, karena udah kesel. Jadi tidak ada kebaikan yang lebih dakwah. Udah sebisa-bisanya aja. Ya. Nah, secara dakwah itu apa sih dakwah itu? Dakwah itu kan bahasa ngajak. Tapi kalau kita berdefinisi yang firm, dakwah itu adalah mempengaruhi orang agar dia berbuat baik, meninggalkan keburukan, atau berbuat lebih baik. Ya, berbuat baik atau meninggalkan keburukan atau berbuat lebih baik. Jadi orang dakwah kepada orang baik masih bisa karena lebih baik. Kepada orang ahli maksiat meninggalkan keburukan meskipun belum berbuat baik, nggak apa-apa. Nah, mempengaruhi orang ini itu menggunakan berbagai macam cara. Nah, yang selama ini dipahami ceramah ini itu hanya wasilah kecil dari dakwah. Kau bisa gunakan harta mempengaruhi orang. Kau bisa gunakan. Ada anak muda datang ke kampus. Ngapa? Nah, ketahuan. Dek, baru datang. Iya. Ya udah nih aku anterin. Ya bang, makasih bang. Kamu terima di mana? Di fakultas ini. Gitu. Udah ada asrama? Belum. Baru datang, baru nyari. Katanya aku nyari teman di sini. Ya udah kamu nanti di tempat aku aja. Nanti sambil nyari kos. Kamu fakultas apa? Teknik. Aku juga teknik. Rata-rata di belakang. Nanti kak aku cariin aja. Gitu. Nah sambil nyari, lo ikut ke masjid. Ya bang. Kira-kira kalau kita yang menghandle anak baru terus kita nyuruh lo ke masjid, mau nggak tuh anak? Karena kau berpengaruh langsung membantu dia. Nggak harus juga dengerin Ustadz mau ceramah. Ya nggak jadi. Ya. Bang, aku mau nyari kos-kosan, mau dengerin ceramah. Jadi kadang dakwah itu identik dengan ceramah. Itu fakultas dakwah, itu fakultas ceramah. Dakwah itu seluruh kemampuan mempengaruhi orang itu. Ya pakai begitu bisa. Ini ada anak tongkrongan. Biasanya SMA itu ada istilah namanya kelompok besar, kelompok kecil. Kobar, kocil gitu. Iya, nah, istilah. Kalau kobar itu adalah kelompok besar, itu orang-orang yang berpengaruh di sekolahan, tapi dia tidak ikut OSIS. Itu namanya kelompok besar. Itu biasanya ya tongkrongan besar lah, biasanya tajir atau keren, tapi anaknya agak gacor-gacor gitu. Ini istilah anak Gen Z ini ada-ada aja. Jadi ya, kelompok besar ini itu kalau pendekatannya keliru, rusak. Anak rohis lewat, tuh anak apaan sih kelompok kecil itu. Maka harus datang nih, anak rohis datang. Ikut di situ. Panjang cerita, mulailah dia kuat pengaruhnya. Nongkrong mulu lo masjid. Ya Allah bang masjid, nggak kasih duit nih traktir nih. Nah. Begitu kita traktir sekali di kobar itu, lo jadi raja langsung. Di lapangan tuh kayak gitu. Kan tuh anak tongkrongan, sekali-kali minta modal sama babenya. Kasih dong 100.000 ngapain? Traktirin tuh bocah. Kasih gitu. Weh, lo traktirin gak? Iya, tenang. Pokoknya lo menurut gua traktir dah. Gampang tuh di lapangan. Langsung. Bener tuh. Jadi makanya sekarang di beberapa sekolah itu anak rohis ikut nongkrong. Kita suruh. Lo nongkrong situ. Lo jadi bosnya kobar. Tapi anak rohis. Gitu. Akhirnya bilang, lo kalau nongkrong yang bener dong. Pakai istighfar apa gitu ya. Itu bisa tuh. Berpengaruh. Itu namanya dakwah. Nggak ceramah. Pokoknya kalau Gen Z itu gak banyak sekali. Saya pernah ketemu di salah satu perusahaan. Anaknya anak pengurus, tapi memang penampilannya kan bocahnya memang keren. Terus pokoknya bagus lah gitu. Terus kata dia, Ustadz ini yang menjadi penghubung kita dengan anak anak kafe yang kalau sholat pas adzan nggak malah ke kafe bukan ke masjid. Ini penghubungnya dia. Dia yang bisa nemenin mereka. Terus aku tanya, gimana caramu di sana?
Nyeramah, paling benci satu orang ceramah itu. Anak-anak itu paling benci diceramain, diguruin, terus disampaikan ayat. Langsung meledak tuh jinnya. Terus gimana? Nah biasanya aku temenin dia ngobrol kemana, ya aku temenin aja. Begitu adzan, sorry, gua sholat. Pakai sorry. Itu nanti lama-lama, ya udah gue ikut sudah deh. Gitu. Jadi dia tidak ngajak. Tapi ruang pertemuan dekat ini dicabut ke dia. Kan dia udah dekat sama dia. Nah, orang Indonesia pakai anak muda itu paling suka bareng kan. Lo kemana? Ke masjid. Nongkrong dulu, masjid dulu, napa sih lo? Ntar gue balik lagi ke sini. Itu bisa, karena udah solid kan. Anak muda, terutama anak muda, itu paling takut kehilangan teman daripada kehilangan ayah ibu. Serius. Ayah ibunya A, temennya B. Dia nggak takut kehilangan ayah ibu, tapi kehilangan teman. Makanya suka kalau kita ingin nyampein ke anak kita susah, bilangin ke teman dekatnya. Bilangin dia dong, Bang. Siap. Itu bener itu. Saya itu dulu punya staff. Dia itu punya teman deket banget. Hanya dia yang bisa nemenin dia. Nah, ibunya tuh ingin anak ini kalau di rumah bantu-bantuin mama karena udah nggak ada siapa-siapa gitu. Kalau dia kan yang bantuin mamanya gitu. Dibilangin, Dek, bantuin mama. Mama, males banget sih lu, kayak gitu doang gitu. Akhirnya bilang ke temannya, Andika namanya. Dibilangin dong, temenmu itu bantuin mama, kayak kamu gitu kan enak tuh ngeliat nyapu apanya. Gitu. Lo bantuin mama dong, mama, kasihan mamanya. Siap deh, kayak gua gini. Bener, tiba-tiba nyapu, gak apa. Dibilangin temannya. Jadi taat sama temannya itu luar biasa. Taat sama temannya itu. Apalagi kalau dia memang merasa anggotanya di tongkrongan, dia gak punya power. Gak punya power itu bisa kurang keren, bisa kurang duit. Kan power itu di tongkrongan itu banyak. Keren juga power, duit juga, motor gede juga power. Gitu. Makanya kalau anak-anakmu agak piawai, kasih motor gede, itu power. Jadi kelas 1 SMA udah motor gede, itu ya, bos langsung gitu. Wah, minggir semua tuh. Jangan yang 150 kasih yang 250, itu langsung. Anak SMA kasih yang segitu. Pasti nanti kan ketemu guru kan. Semakin berhadapan sama guru dia menjadi kobar namanya. Kelompok besar dia berarti. Nah begitu, ini anak ternyata anak rohis, langsung berpengaruh. Apalagi dia nanti jadi ketua OSIS. Yang ini tuh langsung induk, siap bos, siap. Jadi di dakwah sekolah itu justru anak-anak kayak gini dimasukkan ke situ. Bukan yang rohis sendiri, yang OSIS sendiri. Jadi OSISnya nggak akan diganggu. Itu contoh, jadi mempengaruhi orang itu gitu. Sampai apal ceritanya kayak gini. Karena emang hari-hari dakwah di kantor beda lagi, dakwah di remaja beda lagi. Mempengaruhi orang. Nah, di Quran itu ada klausul besar di strategi namanya mau'idhah hasanah, hikmah, mau'idhah hasanah, mujadalah billati ya hasan. Ini adalah tiga strategi utama yang diajarkan Quran. Mau'idhah hasanah itu ungkapan yang mengambil hati. Nah, dikiaskan tindakan yang mengambil hati. Jadi intinya dakwah itu pertama harus bisa mengambil hati. Harus bisa mengambil. Jalb al-qalb, mengambil hati. Apapun. Kalau kau tidak bisa mengambil hati orang, berarti belum bisa diapa-apain. Gitu. Nah, ngambil hati itu bisa pakai kalimat, bisa pakai tadi duit, bisa pakai bantuan. Yang penting dia, udah sama abang, baru. Hikmah itu apa? Menetapkan cara, materi, pendekatan, waktu yang tepat. Hikmah itu gitu. Kan sudah keambil hatinya nih. Nah diapain nih? Oh, berarti dia diajak sholat. Oh, berarti dibantu sekolahnya dulu. Oh, ini anak masih berarti dikuatin dulu keuangannya. Udah, abang, dek, numpang aja di aku nggak apa-apa. Gitu. Susah nanti kalau langsung sendiri, kamu masih bocah gini.
gitu. Nanti kalau kamu sudah agak ngerti, nanti kamu mulai kos. Itu namanya hikmah, itu tindakan tepat. Cuman terjemahnya bijaksana. Al-hikmah itu ihqaqus syai', menepati sesuatu. Itu namanya hikmah. Makanya al-hakim itu adalah ketepatan mengerjakan sesuatu. Yang pas itu apa? Termasuk materinya, waktunya, levelnya, tindakan apa. Makanya kalau perhatikan Nabi, kan beda-beda sahabat. Itulah hikmah. Ada sahabat yang datang dikasih harta, ada sahabat yang dinasihatin, ada sahabat yang kayak ini. Karena ketepatannya beda-beda. Hasilnya luar biasa kan? Nah nanti kalau ketemu nomor 3, yang butuh logika-logika, itulah masuk. Ada kelompok tertentu yang memang orangnya kuat logikanya. Kalau tadi kan average orang itu keambil hatinya, tindakan tepat, ngalir tuh otomatis, ngalir kalau kayak gitu itu sudah. Asal keambil hatinya, tindakannya tepat, ngalir langsung tuh. Itu sesimpel itu caranya. Kalau kita paham cara mengambil hati. Nah, ada sejumlah pihak yang pakai logika-logika kuat. Nah, kayak Rocky Gerung misalnya kayak gitu. Misalnya, itu kan kuat logikanya. Nah, ini harus mujadalah billati, iya, harus lebih baik. Memang ada tipe-tipe filsuf. Nah, itu mungkin anak-anak cerdas rata-rata kayak gitu. Maka kita harus memiliki konsep mujadalah billati, ya, berarti datanya lebih akurat, cara menyampaikannya lebih baik. Terus bukti-buktinya sudah akurat, udah masuk. Itulah ilmuwan itu. Ilmuwan mujadalah billati ahsan. Jadi kalau dikerjakan ini lahir, wasilahnya banyak sekali. Saya pikir ini adalah materi global, tapi sudah ketangkep lah kira-kira ya. Wasilahnya banyak wasilahnya. Bisa namanya menyampaikan kalimat tabligh, bisa taklim, bisa taklim kecil ya kayak micro teaching gitu atau halakohan. Bisa menggunakan catatan, tulisan, bisa tulisan berbagai macam bentuk tulisan. Termasuk bisa tindakan-tindakan. Itu wasilah itu tidak taufiqiyah. Makanya ada kaidah wasilatud dakwah ghairu taufiqiyah. Wasilah dakwah tidak taufiqi. Jadi kita bisa mengembangkan apa saja selama itu dalam rangka kebajikan. Kalau konten dakwah, yaitu dari Quran Sunnah, nggak bisa dilebarin. Itu penyampaiannya aja nanti yang beda-beda. Jadi boleh nggak termasuk pakai film, pakai apa, ya terserah. Nah, saya berikan beberapa data ini untuk bisa menggugah cara berpikir kita. Terutama fokus ke 2 kelas masyarakat ya. Pertama kelas muda, yang kedua kelas menengah. Kalau anak muda sekarang, data terakhir per sekarang ini, belum ada data baru yang bisa saya sampaikan. Hobi anak muda itu 4. Pertama itu film. Apa yang membuat anak muda tertarik? Film, olahraga, musik, bisnis. Pengajian nggak ada. Hanya 15% anak muda yang suka pengajian. Jadi kalau ente ngajak anak muda ngaji, itu ketemunya 15%. Padahal kita berdakwah harus menyentuh yang 85. Kan udah ngaji dia. Berarti pakainya yang 4 ini. Mungkin musik agak repot, tapi kau bisa pakai olahraga. Kau bisa pakai bisnis. Jadi masjid bikin olahraga, sarana olahraga. Atau masjid memfasilitasi olahraga anak muda. Bikin aja pedal. Datang tuh bocah semua tuh. Saya masih ingat pertama kali anak pulang dari Madinah itu, basket itu aku minta dari masjid. Kan ada lapangan. Wah ini mah kalau gini susah anak muda. Bisa nggak Pak masjid danain Pak? Dibikinin. Emang kayaknya anak muda datang ke basket. Udah datang tinggal narik lah. Apa film? Boleh. Apalagi bisnis termasuk suka anak muda sekarang. Bisa, bisnis code yang ada di DKM.
Nanti dagangnya di luar, kan boleh bisnis coachnya di sini. Dagangnya jangan di masjid, itu mau fikirnya kan agak susah tuh. Dagang di rumah masing-masing. Tapi orang merasa anak muda, masjid berkontribusi pengembangan ibadah. Serius tuh. Undang aja startup hebat ke sini. Datengin anak-anak muda. Pengajian setengah 12. Kenapa? Ya sholat dulu lah. Enak aja lu. Itu gaya-gaya kayak gitu harus bisa dijalankan. Nah, kelas menengah, datanya menarik. Mereka udah kelas mapan, kemudian kritis, terus praktis, nggak boleh panjang cerita. Karena dia nggak punya waktu banyak. Oleh karena itu kelas menengah ini harus ilmiah. Kedua, simple, bisa dikerjakan. Karena tipe kelas menengah begitu. Dan jangan pernah membuat kontroversial. Karena kelas menengah tidak mau, karena dia kelas yang nggak mau kontroversial, dia mapan. Itu contoh-contoh. Kelas bawah beda lagi urusan. Kelas bawah nggak ilmiah. Kelas bawah itu SMP rata-rata, kalau di average. Meskipun Indonesia itu secara umum level pendidikannya SMP kelas 2. Karena ada S3, ada yang tamat sekolah, ada SMA, digabung-gabung. Nah, di sana materinya tidak boleh berat, harus ringan. Sentuhan ekonomi menjadi penting. Jadi kalau kelas bawah, datang gak usah materi, bawa bansos. Serius. Ada pengajian ramai sekali, emang dikasih beras. Saya tuh ada pengajian ramai. Gara-gara setiap habis makan, setiap pengajian tuh makan. Itu sudah membuat orang datang. Jadi sentuhan kecil, bukan membuat dia kenyang, tapi enak loh di situ bisa makan. Padahal juga enggak. Karena bukan karena dia butuh banget makan, enggak. Tapi sentuhan itu di kelas bawah emang sangat ini. Kemarin saya khutbah Jumat di Masjid Nur Abdullah di Sawah Besar. Kanan kiri enggak, itu masjid di tengah itu dua atu-atunya. Jumat berkah itu 300 habis. Dan rame. Aku buka isinya normal, nggak ada yang istimewa ya, nasi, lauk ayam satu, sayur. Gitu. Tapi itu sudah membuat orang senang. Jadi sebenarnya terkadang orang itu bukan melihat kau memberi apa, tapi orang itu suka pemberian, kira-kira kayak gitu loh. Jadi kalau yang kelas menengah nggak suka kayak gitu, karena dia nggak suka diberi malahan cenderung. Kalau kamu diberi kan nggak nyaman. Kecuali kasih hadiah baru agak berharga gitu. Tapi kalau masyarakat bawah enggak. Diberi itu bagian satu sesuatu, bahkan sampai ada data di saat tertentu itu dia kalau nggak diberi kayak merasa dihina. Kenapa aku nggak dianggap orang sini apa? Padahal dia kaya. Jadi mental memang suka diberi gitu. Jadi kalau kayak misalnya di daerah kayak misalnya tukang parkir kayak apa gitu. Pemberian. Itu pemberian. Karena memang situasinya bukan karena kadang nggak cukup, dia juga punya duit, tapi seneng aja dikasih. Gitu. Emang seneng dikasih istilahnya. Nah, situasi psikologis kayak gini kita ambil di dakwah. Yang suka saya sebutkin, kalau parkir kasih tambahan 2.000 langsung tuh. Pengajian dibawain apa? Nah, kalau dibawa jangan banyak ceramah. Mereka udah Ustadz, kalau yang panjang gini tuh orang kaya. Kalau kita mah yang penting konkret. Konkret itu apa ya? Konkret bisa disentuh. Apa kayak Ustadz, tahu-tahu kayak apa gitu. Emang kayak gitu. Jadi memang beda. Nah, Rasul itu ngerti. Makanya ada Nabi kadang pakai pemberian, kadang pakai nasihat. Kalau sahabat-sahabat besar ya dinasihatin, karena dia udah enggak. Tapi kalau sahabat baru datang dari Badui, dikasih. Aku telah datang dari seseorang, pemberiannya tidak takut miskin. Wah, ayo Islamlah kalian. Tajir dia, ada gitu kira-kira.
Nah selama ini pemahaman dakwah itu terkooptasi oleh ceramah. Padahal ceramah itu hanya bagian kecil. Kan yang datang ke ceramah berarti kan yang sudah baik, yang nggak belum baik gimana aksesnya? Ya pakai pemberian lah, pakai apa? Pakai sosial, pakai. Bisa dipahami ya. Dakwah itu bukan menyampaikan, tapi mempengaruhi orang agar berbuat baik, meninggalkan keburukan, berbuat lebih baik. Dan semua kita bisa melakukannya. Karena kita jadi atasan, bikin surat, jadi dakwah. Mohon ya semua karyawan di direktorat saya, kalau duhur berkumandang segera ke masjid supaya bisa. Permohonan atasan sama dengan perintah. Tapi perintah bawahan sama dengan permohonan. jadi bukan bahasanya, tapi posisinya. Yang penting itu. Dik, tolong ya dik, bantuin bapak. Siapa? Pak, tolong dong pak. Tolong lo ah. Kalau permohonan suami ke istri namanya apa itu? Itu mohon-mohon itu namanya. Tapi kalau permohonan istri ke suami namanya perintah itu. Gitu. Bang, tolong dong bang. Oh siap. Kalau enggak aku kabur nih pulang kampung nih. Gitu. Mungkin demikian matanya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan materi ini dengan ini ya, dengan kristal ya, karena apapun tentunya kita tidak bisa melakukan dakwah kita semua dakwah lagi tidak seperti Ustaz yang depan ceramah, tapi perhatian sebagai individu muslim karena kita berikan kewajiban dakwah, mudah-mudahan bisa kita laksanakan di lingkungan di mana kita bisa mengaruhinya tadi. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau sekarang DKM kasih sarapan, kopi, bukan masyarakatnya, bukan itu sebenarnya. Bukan. Masyarakatnya butuh dibeli, supaya kumpul aja ya. Caca. Kalau kita tahu ada buku yang mengatakan How to Win Friends. Oh iya benar. Itu adalah makan. teman kita, kakak kita, wakil kita untuk bersama. Baik, sekali lagi ada mau ditanyakan? Baik, sudah ada. Baik. Oh itu Bu. Oh, silakan. Perintah dari istri ke suami. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau misalnya ya kita merasa bahwa kita udah stagnan gitu loh Ustaz, apa sih, jadi merasa kok kayak berjalan tempat gitu aja gitu Ustaz, nggak berkembang gitu kan, nggak menyentuh orang-orang yang belum ikut, itu gimana ya Ustaz? Iya. Jadi stagnasi itu sebabnya banyak. Pertama, mungkin ada stagnasi di materi. Kedua, stagnasi di cara. Yang ketiga bisa jadi kita ternyata nggak solutif, nggak menjawab masalah. Saya ibaratin katakan tahun 90-an misalnya dulu, itu kan ketika lahir Giro Islamiyah, materinya itu kan sedang menjawab masalah mereka waktu itu. Begitu sudah pada masuk area sudah agak stabil sekarang, ya kita salah satu ada hijab pada. Nah materi ini ternyata sudah nggak menjawab masalahnya sekarang udah lebih detail lagi sekarang. Udah ke teknik, udah ke detail lagi. Nah bisa jadi materi kita masih materi-materi lama, itu juga bisa. Yang kedua, bisa jadi kita harus mencari istilahnya itu pasar baru. Kan kalau di produk itu kan, produk masuk ke area market. Emang udah kebagi habis nih marketnya. Di area sini ini
segini, ini segini gitu. Berarti cari namanya lahan dakwah baru. Kalau di SMA, tadi saya berikan contoh. Yang ikut rokis itu emang nggak jauh dari 10%. Itu udah paling gede. Nah, kalau hanya menggunakan rokis sebagai medan dakwah, ya segitu udah stuck. Gitu. Berarti mau masuk ke olahraga. Emang dakwahnya di olahraga. Jadi bukan rokis. Masuk ke tadi, ke tongkrongan. Emang disusun. Lo tongkrong situ. Terus akhirnya memindahkan tongkrongannya ke masjid. Gitu kan gimana caranya gitu. Emang kayak gitu. Namanya cari lahan baru atau cari market baru. Nah, yang menarik gini. Ternyata orang itu memang suka perkara yang baru. Kalau kita mengerjakan hal yang sama berulang-ulang, kan ada semacam kebosanan. Saatlah dakwah itu setiap saat harus diperbaharui, itu benar. Udah kan kita misalnya ke ibu-ibu kayaknya udah segini ya, sudah kita cari mainan baru ke remaja. Oh nanti seru lagi itu. Orang itu kan suka tantangan. Kita cari lagi lahan baru masyarakat perkampungan. Oh itu seru lagi itu. Nah butuh ini, butuhnya kita bikin kalau misalnya konkretnya. Kita bikin masjid di kampung yuk, khusus di kampung. Nanti mulai ketemu masalahnya. Yang harus nyari uang konsumsi, yang harus nyari ini, yang harus ngasih uang saku kalau perlu. Nanti ada gerakan-gerakan lagi. Jadi temukan lahan baru. Itu juga mengurangi stagnasi atau minimal akhirnya ada pergerakan meskipun di luar areanya. Kan nambah akhirnya ujung. Nah, juga bisa stagnasi itu maka refreshing, bisa jadi terjadi stagnasi karena kita nggak refresh. Ajalah silaturahim ke daerah tertentu atau tokoh tertentu, lembaga tertentu, membuat akhirnya refresh kembali. Itu juga boleh. Bisa jadi, bisa dikembangin, cuman karena kita emang lagi buruk aja ininya. Begitu kita ketemu tokoh lain, ketemu tuh idenya. Oh gini-gini bisa. Makanya silaturahim atau pergi-pergi itu baik. Saya tuh kok, kenapa dulu majelis-majelis di sini kan kita termasuk yang jarang namanya pengajian masjid, pergi-pergi itu kan jarang kan. Yang paling sering kan ibu-ibu taklim yang di daerah-daerah itu kan suka setiap bulan Rajab kita ziarah gitu. Itu ternyata refreshing. Itu nanti kiainya saat itu bisa dapat ide baru pas lagi pergi-pergi itu. Bagus juga antum ngebis bareng gitu, saya setuju. Jangan pakai mobil masing-masing, emang gak seru kalau kayak gitu. Karena itu identik dengan, kalau mereka kan mau ziarah kemana gitu. Nah itu antum bawa 2 bis gitu, sengaja pergi, itu juga refreshing. Itu bisa membuat stagnasi hilang. Wallahu a'lam. Ya, di naik bis. Ya, pernah kita berkurang ya. Ustaz sana. Tapi perlu sekali jadi cuma kayak perlu kita ada serupa untuk ya bawahnya itu ibunya ya orang tuanya maksud saya untuk bisa cari suasana baru. Tapi pakar dakwah ini memang itu Ustaz ya dari pertama kan stigma bahwa saya berupaya kok ngasih baik gitu. Jadi yang tadi sudah mudah bisa kita pahami bahwa dakwah adalah sebuah konsekuensi dari secara mobil ya walaupun kita punya mudah-mudahan konsep BTC kita menjadi lebih baik lagi kepada baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup. Mohon ditutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi disampaikan jadi konsep kayak ibu matematika tadi sebenarnya harus research dulu, terus tahu kebutuhan kita seperti apa gitu, sehingga yang kita sampaikan tuh benar-benar dari sesuai tepat spesifik.
dia butuhin menyampaikan kira dia bisa ngomong gitu ya. Betul. Kalau ada waktu lebih, ini kan tadi itu kan baru ya. Itu ada namanya 5 rukun dakwah. Saya suka nyebutnya dakwah mix. Ada istilah marketing mix ya. Itu ada dakwah mix. Itu isinya 5. Pertama, visi dakwah, itu tujuan dakwah. Terus clear. Yang kedua, profil dai. Ketiga, mad'u. Tadi. Mengenali mad'u. Terus keempat, strategi. Kelima, materi atau konten. Nah, yang ibu tanyakan itu adalah salah satu rukun kelima. Ketiga tadi, mad'u. Yakni harus kenali mad'u. Medan dakwah itu persis psikologisnya, sosiologisnya, budayanya. Lebih detail lagi baik. Sehingga kita masuk, Pak, saya itu punya pengalaman yang sangat buruk. Kejadiannya karena salah komunikasi. Padahal ini teknik, bukan perkara yang basic dan mendasar, hanya perkara teknik, tapi itu berpengaruh. Saya itu diundang oleh panitia untuk memberikan seminar, istilahnya seminar. Saat ini ada seminar. Entah salah nyebut atau apa. Nah, karena seminar saya itu pakai baju batik pendek. Kan seminar lebih cocok baju batik pendek. Nah, karena itu agama, saya pakai peci. Entah ini salah konsep atau salah apa, ternyata itu tabligh akbar. Di situ itu, dia seminar apa? Itu tabligh. Jadi mungkin panitia itu nggak paham seminar itu apa, tidak berarti mungkin nggak ngerti konsep acara itu kali ya. Pakai panggung. Bukan pakai meja berderet kita seminar gitu. Bukan di ruang. Jadi itu di area, tapi ini ada panggung di luar, gede. Ketua panitianya pakai serban. Ketua panitianya menyambutnya menggelegar. Nah, kiainya datang pakai kaos pendek. Langsung kicep tuh. Maksudnya udah langsung nggak terkendali situasi. Dia hanya gara-gara baju nggak pas. Kalau tahu bikin pengajian dan itu masyarakat tradisional, saya pakai serban pasti, pakai putih-putih karena masyarakat tradisional itu suka begitu. Pakai peci, pakai serban hijau gitu standar lah. Atau minimal kalau pakai peci ya berarti pakai baju yang sesuai dengan itu, langsung situasi nggak terkendali. Jadi saya udah ngerasa ada yang keliru di wajah-wajah ini. Itu padahal hanya teknik kecil. Gimana kalau materinya keliru? Levelnya nggak cocok, gitu. Saya itu dengerin ustadz-ustadz yang ada di masyarakat, emang lucu gitu ya. Emang masyarakat maunya kayak gitu. Aku tuh pernah pengajian di Cerah, Jawa Barat lah sana. Terus pernah pengajian di Malayang tabla begitu. Ustadznya kurang seri, kurang lucu, gitu. Aku kalau nonton Ustadz Tile, ya Allah, emang dari awal sampai akhir emang kita ngakak kan. Tahu Ustadz Tile nggak? Ibu pasti nggak ngerti. Ini masyarakatnya orang khusus, orang Betawi. Allah. Jadi masyarakat itu emang beda-beda. Saya tuh pernah ngisi pengajian, menurut saya itu pengajian paling buruk. Karena materinya paling nggak ilmiah. Tapi ternyata masyarakat, pengajian itu enak banget tuh. Gampang dikerjain. Berarti paling nggak ilmiah. Oh itu pengajian itu bagus tuh, ringan, nggak berat. Jadi memang, jadi kalau ditanya harus ngeriset, iya. Gitu. Dulu itu saya harus sampai nonton sinetron loh, saya itu dulu. 96 saya akan mulai turun dari Medina. Saya kan biasa emang isi pengajiannya di kantor-kantor kan. Tapi kan akhirnya kan undang pengajian ke masyarakat-masyarakat kan. Ya ke perkampungan lah. Awal itu bengong gitu. Aku nanya ke murid saya, itu gimana? Karena di orang situ, Ustadz ketinggian materinya. Oh, itu ketinggian. Ustadz. Terus gimana yang rendah? Masih aja terus. Ya akhirnya aku tahun 98 itu nonton sinetron. Masih inget tuh. Tersanjung. Gini gitu. Oh, ngerti. Berarti masyarakat otaknya ada di sini. Mulailah aku singgung-singgung tuh.
Tak ringan-ringanin, ayatnya satu aja, hadisnya satu aja, jangan banyak-banyak. Sampai kita belajar dari para dai-dai yang ini, yang bicara istilah public speaking ya ini ya, Zainuddin apa gitu. Oh iya. Isinya 3 aja, jangan lebih. Yang lain hai-hai aja. Dulu masih sebelum umur 40 sih tak tekuni gitu. Setelah udahlah, sekarang mau ngaji yang sesuai dengan aku mau. Yang mau terima fadl enggak lah. Udah sekian lama. Dulu aku tekuni betul, aku harus betul-betul menyesuaikan supaya masyarakat bisa kita raih gitu. Tapi ya setelah udah umur 40 udahlah aku ngaji dengan bobotnya segini gitu. Emang fadl gitu. Ya emang tak bobotin memang udah lama masa gak berbobot gitu kan. Ngurusin kalian gak ada habis-habisnya. Udah kalian yang ngisi kesana lah gitu. Makanya kalau di kantor kadang-kadang ngisi ketua BDI-nya aja. Kadang udah nggak ngisi ke. Kalau ada gitu aku yang ketua BDI-nya aja biar aku isi konten yang nanti antum yang ngurusin bawahnya. Meskipun ya banyak juga. Tapi intinya harus tahu mad'u, levelnya, budayanya, kalimatnya. Kalau antum masyarakat tradisional harus bisa sholawatan. Gitu, iya. Suara saya itu nggak bagus, jadi agak nggak enak. Kalau sholawatan jembreng katanya gitu. Makanya kalau ada ustadz tuh suaranya bagus dan oh ya Allah. Teh Laila, tenor Teh Laila. Hah? Ning Laila. Jawa Timur, wah ramai. Ada teteh yang Jawa Barat, Neng Farida, itu siapa itu yang Ciamis, suaranya Masya Allah gitu. Jadi memang aku itu punya, tak ceritainnya, punya sepupu, jamaah ya Arab, namanya Wan Farha. Dia nggak ngerti sama sekali, Bang baru belajar. Jadi sepupu saya itu akhirnya bikin majelis, Beb Ja'far itu, terus meninggal, akhirnya nerusin sama Wan Farha. Dia itu ngasih dapat materinya dari televisi. Saya kan ada televisi di SCTV. Kak, aku tuh ngaji sama kakak lo gitu. Aku catetin materi. Setiap materi aku dapatkan dari kakak sekali, aku pakai pengajian 10 kali. Cuman kakak nggak bisa nyanyi sih, nggak kayak aku gitu lah. Karena masih sering nyanyi. Dia suaranya, Masya Allah gitu. Pengajian tuh 1,5 jam. Nyanyi bisa 1 jam sendiri. Hai manusia gitu. Itu rumah irama itu. Pengajiannya ramai tak terkira. Saya punya sepupu juga namanya Haji Hafid. Mulai ngaji, mulai masuk, itu tertawa sampai akhir. Kata dia, Nin, kalau aku kayak kamu gitu, tak habisin pengajianmu. Loh kok bisa? Oh, kamu kalau ngaji nggak seru, gitu. Saya aja dikrikin itu saudara-saudaraku. Jadi emang masyarakat kan mereka masyarakat bawah kan. Jadi ada yang lucu, ada yang apa, gitu Bu. Nah, tapi kalau kelas menengah sih enggak. Meskipun tetap. Jadi kita asal pernah ngasih public speaking di Al-Hikmah. Ustadz besar, dokter nih. Ngundang saya public speaking. Kayak seminar lah, seharian. Saya mengatakan pertama kali ke mereka. Ustadz sih bisa congkak, terserah lah. Ilmu alim, materinya dia nggak jelas. Materi cuma hiai-hiai gitu. Tapi faktanya, dakwah dia lebih berhasil. Orang datang, orang bisa ngaji, orang ikut sholat, taat sama ibunya gara-gara dakwah yang kayak gitu. Jadi mohon rendah hati. Public speaking itu bukan tentang ilmu, tentang seni public speaking. Dan itu ada seninya. Itu seninya. Jadi paham, memang harus public speaker itu ya harus bisa, luar biasa pokoknya. Ini seni yang luar biasa. Kalau masyarakat bawah, saya pernah dengar pengajian itu 11:30 baru masuk, naik. Pengajian apa nggak ngerti. Terus panitia sambutan. Habis itu waktunya istirahat, makan besar. Tibalah saatnya pengajian inti. Diisi oleh Pak Kiai Haji dari Depok, gitu kan. 11:30, kalau kita nggak garger, kira-kira kemana orangnya? Kabur nggak kira-kira? Kalau zaman dulu aku masih layan, sekarang udah nggak. Sekarang aku ngajiku gini, udah.
Allah, tapi itu memang fakta di lapangan. Jadi kalau kita memang belum berhasil, memang banyak hal yang kita harus perbaiki. Apalagi ini baru public speaking ya, belum yang strategi lain, yang donasi, yang uang, yang pengaruh ini, bikin peraturan. Wah, ya harus. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mesti tahu segmentasi penerima doa. Iya, segmen. Jadi istilah biasa kita segmentasi begini, artinya memang sudah punya positioning gitu ya. Maksudnya begini. Jadi mereka kan masih punya lagi segmentasi segmen yang mesti kita hadapi. Baik, bagi saya Bunan memberi semangat kita untuk terus berkreasi dari akar-akar dakwah desa ini terus disampaikan lebih baik dan lebih baik. Oke, kita akhiri kajian ini. Mohon Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil syakirin. Salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Firana wa liwatina rahmatullah rabbuna sighar. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakata khairu man zakkaha. Ya Rahman ya Rahim irhamna ya Rahman ya Hayy Qayyum la ilaha illa anta ilaika nastaghis. أصرف لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. اللهم اقضي حوائجنا واستر عوراتنا وسدد عنا ديوننا واستر عوراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.